Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Inspira Movie, menebar partikel kebaikan. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kak Dawam. Kami biasa memanggil Kak ya karena senioritas. Ya Kak ya. Jadi beliau di atas kami. Assalamualaikum Kak Dawam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Ya, alhamdulillah khair ya. Alhamdulillah sehat. Keluarga baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Apa nih kegiatan sekarang? Oke, sekarang selain melaksanakan tugas-tugas utama gitu kan. Iya. Mungkin salah satunya adalah mengajar, dan mungkin di samping itu ada beberapa kegiatan yang lain. Iya. Ya itu sih. Ngajar ya Kak Dawamnya berarti ya. Jadi hari ini tema yang akan kita bawakan adalah How are you? Nasyid. Jadi apa kabar nasyid sekarang ya Kak Dawam ya? Kak Dawam ini pernah berkecimpung di dunia nasyid dan pernah juga menjadi salah satu tim asosiasinya ya. Alhamdulillah. Iya. Apa ini kira-kira Kak Dawam yang melatar belakangi sehingga ikut serta nih di dalam dunia nasyid? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang pertama yang melatar belakangi kita khususnya berkecimpung di dunia nasyid, yang pertama adalah kalau boleh kita katakan gitu ya. Yang pertama ini adalah salah satu ladang dakwah kita gitu ya. Ladang dakwah kita melalui media seni. Jadi dari sana kemudian selain menyalurkan bakat yang ada, bakat gitu ya. Oh iya, bakat. Ya mungkin merasa berbakat gitu ya. Nggak salah juga kali. Jadi kita sekaligus menyalurkan hobi atau bakat. Jadi kita sekaligus bernyanyi, sekaligus menyampaikan dakwah. Oke. Sejak kapan Kak menyukai dunia nasyid ini? Oke, kalau kita boleh bilang kita mulai menyukai nasyid mulai tahun 2006 khusus tuh ya. Sebelumnya sih kita cuma dengar-dengar gitu ya, mendengarkan, menikmati, tapi belum terjun ke dunianya itu sendiri. Oke. Jadi sekedar menyukai dulu ya. Berarti nyeburnya itu kapan itu? Nah, nyeburnya itu saat awal-awal diajak ikut majelis taklim. Oke. Majelis taklim, pengajian ya. Pengajian. Oke, jadi dari sana ada teman-teman yang kemudian mengajak. Mungkin di sana dulu diawali dengan satu event, karena kami dulu di SMA ya, ada adik-adik kelas yang mungkin sudah duluan menyukai dan mereka kemudian berinisiatif untuk sama-sama membuat satu tim nasyid. Oh begitu, iya. Jadi udah habis suka, kemudian gabung, kemudian ikut-ikut event gitu ya Kak ya. Ada prestasi yang pernah diraih Kak? Kira-kira yang sangat membanggakan gitu. Oke. Pastinya ikut lomba itu udah sesuatu yang membanggakan ya. Sesuatu yang membanggakan karena yang pertama kan kita harus bangga menjadi seorang muslim yang mendakwahkan kebenaran itu sendiri atau mendakwahkan kebaikan. Jadi kalau misalkan kita diberikan karunia berupa kemenangan di atas panggung gitu kan, menerima trofi dan lain sebagainya, itu hanya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanggaannya itu adalah kita bisa menyampaikan dakwah, kita bisa menyampaikan berbagi kebaikan seperti itu. Jadi sering kali ikut event dan itu beberapa kali menangkan lomba gitu ya. Oke. Bagaimana Kak dunia pernasyidan sekarang ini? Karena saya dengar juga nih semakin tahun ke tahun ini sudah agak memudar, ya kan? Saya dengar aja, saya lihat. Karena waktu kuliah tahun 2000-an itu udah rame tuh, masih rame. Kemudian ya karena dunia nasyid agak jarang didengar, mungkin itu akhirnya hilang. Nah, sampai sekarang ya mungkin ada tapi sedikit yang melakukannya. Itu kenapa Kak kira-kira? Oke, yang pertama mungkin ya yang kalau nasyid itu sendiri kan mungkin masih di telinga milenial sekarang itu masih agak masih agak tabu gitu ya. Iya. Agak jarang sekali didengar. Nah, karena salah satu syiar nasyid itu sendiri adalah di lomba-lomba atau event-event yang diselenggarakan, baik itu mungkin pemerintah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi yang menyelenggarakan event-event itu untuk menarik minat generasi muda untuk
menebarkan kebaikan. Iya. Tapi sekarang itu alhamdulillah masih ada dari dari Pentaspa itu, dari Departemen Agama. Nah, biasa ada setiap tahun itu melaksanakan Pentaspai, dan itu levelnya sampai tingkat nasional. Masih ada hingga saat ini ya? Alhamdulillah masih ada. Itu per tahun berarti? Per tahun. Nah, iya. Dan juga mungkin di salah satu stasiun TV swasta, alhamdulillah masih ada acara yang mewadahi atau menampung kreativitas teman-teman gitu kan, untuk bernasyid. Gitu. Jadi kalau misalkan kita katakan sekarang seakan-akan tenggelam ya memang mungkin terlihat seperti itu. Namun bagi kita misalkan yang masih eksis di bidang itu ya, yang menekuni itu, yang menyukai itu, kita tetap bersenandung dan masih menyiarkan di media sosial gitu kan. Siap. Artinya kita tetap berupaya agar kecondongan generasi muda itu tidak hanya kepada lagu-lagu yang kita kenal sekarang gitu kan, baik itu pop dan lain sebagainya, tapi dengan lirik-lirik yang mungkin umum gitu ya. Dan kita di nasyid ini liriknya lebih khusus untuk menyampaikan nilai-nilai positif. Iya. Oke, berarti dalam suatu nasyid itu kan biasanya ada beberapa orang ya Kak ya? Kalau Kak Dawam sendiri ini solo atau ada grupnya gitu? Oke. Mungkin teman-teman yang udah tahu gitu kan, kami juga punya grup sampai sekarang alhamdulillah. Namun solo pun terkadang kalau misalkan kita mau menjalaninya bisa untuk bernasyid. Iya. Gimana ini sejarah dari grup itu Kak? Biasanya kan ada, apakah langsung terbentuk gitu atau ada prosesnya itu? Oke, ya seperti yang tadi kita sampaikan, proses awalnya adalah pasti ada proses ya. Proses awalnya adalah yang pertama tadi kita mulai dari jenjang sekolah dulu kan, kita satu SMA, kemudian ada punya majelis taklim atau pengajian. Nah dari pengajian itu kemudian berinisiatif lah dari gurunya atau dari murabbinya pada saat itu untuk mengikuti event. Akhirnya dibentuk dan kemudian mengikuti event tersebut. Alhamdulillah nggak menang. Nggak apa-apa ya, karena pertama kali. Artinya kan kita kembali kepada niatan awal kita tadi, kita menyampaikan kebaikan, itu sebuah kebanggaan yang luar biasa sudah. Jadi kemudian ada event lagi, kita ikut lagi, dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala menambah kebanggaan kita itu dengan diberikan juara ya, prestasi di situ. Itu apa sebenarnya nama grupnya Kak? Dulu itu kita mengambil nama dari nama majelis taklim kita, dari nama pengajian kita, yakni Al-Syabul Mujaddidu. Ya, Al-Syabul Mujaddidu. Ya, artinya mungkin pemuda pembaharu ya. Luar biasa ya. Kemudian berlanjut ikut event. Jadi kebanyakan teman-teman yang mulanya di SMA itu aktif bernasyid, setelah lulus SMA kebanyakan itu mereka nggak lagi menekuni dunia nasyid. Tapi alhamdulillah dengan kecintaan yang ada, kita tetap membersamai teman-teman yang masih SMA pada waktu itu untuk tetap melanjutkan nasyid. Ikut di event ini dan lain sebagainya, padahal udah kuliah. Akhirnya sampai ke sini, sampai di 2010-an kami pribadi udah tidak lagi mengikuti lomba. 2011 sampai sekarang itu lebih fokus mungkin kepada promosi untuk mengisi acara-acara. Jadi kalau ada undangan bisa ini ya. Acara apa aja itu Kak? Acara pernikahan gitu ya? Yang pertama kan kita di seminar-seminar mahasiswa, kemudian di seminar-seminar yang diselenggarakan oleh mungkin perusahaan, kemudian event-event yang ada halayak ramai di sana, kita diundang ke sana gitu kan. Nah, jadi mungkin untuk walimahan juga sering ya. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang timnya itu tetap sama namanya? Sekarang udah beda. Udah beda dari awal dulu. Dari awal dulu namanya gonta-ganti tuh. Ganti-ganti. Mulai dari Al-Syabul Mujaddidu, kemudian menjadi Fatayan. Fatayan itu dia karena personal cuma 2 orang plus 1 gitaris gitu kan. Jadi dikasih nama aja Fatayan. Nah kemudian berubah menjadi AMG. Ya, singkatan itu ya? Ya, disingkat dari Al-Syabul Mujaddidu diganti menjadi AMG. Nah, AMG Voice dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya sampai di 2017 kita
sempat sempat vakum. Ya mungkin gara-gara tadi teman-teman yang ada sebagian kuliah. Jadi ketika ada ada event, kita agak kesulitan. Tapi alhamdulillah setelah di 2017 kita mulai kembali dengan formasi yang diperbaharui gitu. Hingga saat ini ya. Iya. Apa namanya tuh, Kak? Sekarang Diamond ya. Diamond. Ya, diambil dari kata apa itu? Karena kita dari Martapura. Iya. Jadi kita ambil dari kota ikon kota kita. Kota Martapura Intan. Kota Intan ya. Iya. Kita sebut dengan Diamond. Oke, baik. Ini jadi apa kira-kira impian setelah ini? Karena kan setiap orang mempunyai impian-impian tersendiri, apalagi Kak Dawam ini mempunyai tim nih yang namanya tadi Diamond Nasyid ya. Apa kira-kira, Kak? Oke, impiannya ya mungkin kalau kita bikin album sendiri. Album ya, luar biasa. Ya. Jadi selama ini udah ada khusus lagu itu? Dulu selama kita di AMG itu kita sudah merilis mini album. Mini album ya. Terdiri dari 6 lagu. Ada Gelisah Hati, Maha Pengasih, Tetap di Jalanmu. Kemudian ada lupa nih satu. Ada satu lagu yang agak trauma di dalamnya tuh. Judulnya tuh Lupakan Kenangan. Oh, Masya Allah. Itu agak gimana gitu lagunya. Jadi itu rencananya nanti pengen diinikan lagi ya, diangkat lagi ya. Yang pertama kita pengen ngangkat itu lagi. Kemudian mimpi-mimpi kita ya mungkin banyak lah. Salah satunya aja nih yang paling besar nih, apakah bikin suatu istilahnya itu teman-teman agar bisa banyak yang berkecimpung di dunia nasyid, grup-grup baru lah, anak-anak didik baru lah. Ya, baik, kalau anak-anak didik baru, alhamdulillah kan kita beberapa tahun terakhir itu kita tetap membina. Oh, ada nih bina nih sekarang. Ada binaan di beberapa sekolah. Yang alhamdulillah sampai sekarang ya mungkin terjeda karena pandemi ini. Ya. Kita tetap menyalurkan nilai-nilai kebaikan itu bersama adik-adik yang ada di sekolah. Nah, mungkin mimpi-mimpi kita adalah mereka nanti yang melanjutkan gitu. Ketika kita udah mungkin ya sudah tua gitu kan. Tapi tua tidak menjadi halangan untuk kita berdakwah, berkarya dakwah ya. Iya. Jadi nih selain ingin membuahkan bibit-bibit baru nih, generasi baru untuk menyukai dunia nasyid, ada lagi nggak kira-kira? Ya mungkin kalau kita ingin, ya impiannya mungkin kita dikenal lebih luas gitu kan. Iya. Dalam tujuan dikenal lebih luas itu adalah lebih banyak orang yang mendengar kebaikan-kebaikan itu sendiri. Siap. Mungkin bisa level nasional. Benar sekali. Kan mimpi nggak ada salahnya. Kalau yang di dunia asosiasi tadi ada apa itu, Kak? Maksudnya? Asosiasi nasyid itu sendiri adalah wadah yang menampung atau merangkum munsyid-munsyid yang ada di satu daerah gitu ya. Kalau kita di Kalimantan Selatan khususnya ada ANN Kalsel dulu. Sekarang mungkin tidak aktif lagi ya. Tapi masih ada beberapa asosiasi nasyid mungkin di luar Kalimantan. Kita masih ada tergabung di dalamnya, yakni yang namanya Asosiasi Nasyid Nusantara atau sekarang itu Nasyid Nusantara. Berarti munsyid tadi itu adalah sebutan untuk orang yang bernasyid gitu ya. Munsyid. Nah, ini dapat kata-kata baru nih kita. Nah, mungkin terakhir, Kak, pesan untuk para generasi sekarang, Kak, kira-kira. Ada? Ya mungkin pesannya adalah buat teman-teman generasi milenial ya. Yang pertama, kita juga harus selektif dalam, kalau kita hobi bernyanyi itu ya, baik nyanyi dalam kamar mandi ya, atau bernyanyi secara umum gitu kan. Yang pertama, kita harus memilih lagu. Artinya ketika lagu-lagu itu yang kita pilih adalah lagu-lagu yang mungkin ya bermuatan negatif, itu sebaiknya kita hindari. Karena yang kita ucapkan itu, yang kita lantunkan itu termasuk doa. Kalau galau-galau ya sekarang, itu harus dihindari ya. Nah, ya kita menghindari kata-kata atau lirik-lirik yang bermuatan negatif. Ya. Ini lagu apa saja, ya. Ataukah lagi misalkan lagu-lagu yang memunculkan syahwat gitu kan, itu juga harus kita hindari. Nah, dari lagu tersebut ya, karena yang namanya sering kita ucapkan, sering kita nyanyikan, itu otomatis akan menjadi satu doa. Nah, naudzubillah kalau misalkan kita suka nyanyi lagu yang galau-galau, nanti akhirnya jadi galau beneran. Kejadian dengan diri kita. Pengalaman tuh. Pengalaman itu ya. Nah, jadi
pilihlah lagu-lagu yang positif. Ya, kalau misalkan di YouTube kita ada musik positif, nah itu salah satu ya mungkin ya kalau kami pribadi melihat itu adalah inisiatif dari teman-teman munsyid kemudian mencetuskan musik positif. Oh gitu. Iya. Nanti bisa teman-teman lihat ya di YouTube musik positif diketik aja. Tapi yang pastinya subscribe dan jangan lupa itu. Oke, pesan yang lain ada Kak? Ya, yang kemudian yang kedua adalah bernyanyi boleh. Tapi jangan berlebihan. Oke. Ya, jangan sampai ganggu tetangga gitu kan. Ganggu orang lagi tidur. Kemudian ganggu waktu belajar, ganggu waktu ibadah itu jangan sampai terjadi. Artinya jenis apapun musik yang kalian sukai ya, artinya pilih lirik-lirik yang positif. Kalau misalkan kita suka dengan lagu ini, kita cari dulu terjemahannya seperti apa. Jangan-jangan misalkan lagu-lagu yang kita nyanyikan malah bermuatan misalkan lagu-lagu yang ada muatan kesyirikan di dalamnya. Apalagi pas kita mendengar lagu barat Tapi bukan lagu barat karena kasetnya udah ini kan. Nah, jadi penting sekali buat teman-teman sekalian. Dari sekarang coba selektif lah dalam memilih muatan lirik di dalam satu lagu. Artinya itu penting bagi kita, dan lebih-lebih kalau kita bisa memilih muatan lagu-lagu yang positif, terutama misalkan kita lagu-lagu yang bertemakan sholawat, tema-tema yang misalkan taubat atau tema-tema berbakti pada orang tua, itu sangat bagus sekali untuk kita dengarkan atau kita nyanyikan. Karena itu insyaallah ya akan otomatis kembali pada diri kita sendiri. Baik. Jadi ada gak Kak ini Kak? Kan Kakak sendiri dan teman-teman sudah bikin atau cover lagu. Bagi teman-teman yang nonton ini kan pengen juga nih ngelihat Kakak nih, di mana nih bisa? Nanti kita insyaallah kalau misalkan YouTube pribadi ada sih ya. Cuma nggak pede karena di situ isinya macam-macam. Karena ada pas kita manggung juga ada di situ. Tapi yang mungkin yang supaya lebih fokusnya mungkin nanti ke Diamond Nasyid. Nanti bisa dilihat sini ya, Diamond Nasyid, dan subscribe ya. Nanti coveran kita mungkin habisnya ada satu potongan lagu gitu ya, nanti kita sisipkan di akhir video ini. Siap. Tapi jangan diupload dulu sebelum videonya. Baik. Terima kasih Kak Dawam atas bincang santainya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Silahkan di-share lagi. Dan itu dari kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Movie, menebar partikel kebaikan. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu. Moga mengalir keberkahan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu.